Halo Bro, semangat pagi. Jumpa asik dengan channel Ilham BC. Bicara fasilitas umum atau kegiatan khusus, perlu faktor penunjang. Saya saat ini ada di Darmawan Park. Apa yang saya kerjakan? Apa yang kita bisa lihat? Yuk, ikutin terus. Lokasi yang kita tuju kali ini adalah Darmawan Park. Darmawan Park ini terletak di Jalan Babakan Madang nomor 99 Sentul, Bogor. Darmawan Park ini memiliki banyak fasilitas loh bro, seperti conference center, hotel and cottage, senior living, restoran, swimming pool, dan yang paling penting ada gensetnya bro. Jadi bakal tetap aman kalau listrik dari PLN padam. Ngomong-ngomong soal genset nih, video kali ini kita akan membahas pentingnya genset di gedung data center. Ingin tahu keseruannya bro? Yuk ikutin terus. Halo Bro, kita lanjut. Di video kali ini saya akan sampaikan terkait bisnis yang lagi tren saat ini, yaitu adalah data center. Ini menarik Bro. Apakah genset masih diperlukan di suatu gedung data center? Nah, akan saya bahas tentang hal itu. Namun sebelumnya, rekan-rekan pro semua, perlu diketahui bersama, bicara sistem data center, ada dua referensi yang sering digunakan dalam membuat gedungnya, membuat sistemnya, dan pendukung sarana lainnya. Yang pertama, dari Uptime Institute. Ini aslinya dari Amerika. Kedua, yaitu standarisasi TIA, Telecommunication Industry Association. Ini dari Eropa. Dua-duanya berlaku pro. Yang membedakan kurang lebihnya terkait dengan TIA itu membahas juga isu lingkungan. Di Indonesia dan di dunia yang saya tahu memang banyak mengacu ke standarisasi dari Uptime Institute, tapi kurang lebih karena sama dengan tadi TIA, jadi coba kita lebih ke pendekatan Uptime ya bro ya. Versi Uptime, suatu sistem data center itu dibagi atau kategorinya ada 4 kategori data center: tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Makin ke sana, makin tier 4, suatu sistem data center itu makin canggih bro. Bisa dikatakan singkatnya itu untuk terjadi off atau down suatu sistem itu kecil sekali. Jadi semua sistem, semua infrastruktur, dan segala pendukungnya itu sudah dibuat, dipersiapkan sedemikian rupa dan saling membackup satu sama lain. Kebayang bro? Jadi benar-benar itu sudah dipersiapkan bro. Sedikit sekali kemungkinan terjadinya off gitu, seperti itu. Baik sistem IT, sistem power, dan sebagainya bro. Untuk genset di gedung data center atau suatu sistem data center tetap diperlukan sebagai backup dari power. Jadi kalau data center ada PLN sebagai sumber utama, kemudian ada UPS, pasti itu sebagai kelengkapannya, dan di backup oleh genset. Tier 3 dilengkapi sistemnya, di backup lagi, katakanlah gensetnya seperti itu. Dan ini banyak
ada di Asia. Tier 4 bagaimana? Makin di backup lagi bro, baik sistem PLN-nya, sistem UPS-nya, serta sistem gensetnya. Kebayang bro, jadi semua serba double bro, atau kita nyebutnya istilahnya redundant system, seperti itu bro. Nah jadi peran genset masih bro diperlukan untuk suatu sistem data center. Nah ini lagi tren bro, gedung-gedung yang tadi mungkin ya rencananya untuk apartemen dialihfungsikan bro, dirubah, dijadikan apa, data center, mungkin lebih menjanjikan. Nah ini ya bro, secara bisnis sekarang lagi tren, menarik. Kemudian terkait dengan hal lainnya juga mengikuti bro, artinya sisi operasional dan sebagainya. Nah nanti rekan-rekan pro bisa coba cari tahu di referensi dari internet dan dari hal lainnya, mungkin lewat konsultan yang memang membuat desain sejak awal maupun sampai gedung data center itu jadi. Genset sendiri yang digunakan rata-rata nih bro, rata-rata yang kalau sifatnya data center gedung itu kapasitasnya besar bro, mungkin dari 800 kVA sampai 3000 bro, malah ada yang 3500. Itu yang pernah saya alami dalam suatu project. Jadi kebayang bro, gensetnya besar dan diletakkannya itu rata-rata pun bukan di bawah bro, tapi di atap. Jadi gensetnya bentuknya tidak open, ada enclosure-nya, silent-nya. Hampir semua project data center seperti itu bro. Makin asik ya bro, kita makin tahu ternyata kebutuhan genset tetap ada bro di gedung data center atau di suatu sistem data center. Nah bicara tentang produk gensetnya sendiri, memang kualifikasinya atau spesifikasinya khusus nih bro. Tadi selain enclosure atau bonnet gitu, silent bonnet, juga genset tersebut harus punya kemampuan dalam waktu 10 detik mampu bro mengejar 100% beban. Tadi kan di awal telah saya sampaikan bro bahwa mengacu ke sistem data center salah satunya uptime itu, makanya membuat syarat atau requirement kebutuhan gensetnya tersebut dengan cara harus mempunyai surat dari produsen genset, harus mendapat surat dari Uptime atau dukungannya dari Uptime Institute terkait dengan spesifikasi gensetnya. Ada bro suratnya bro. Nah itu yang dijadikan standar bila kita akan bekerja sama atau mensuplai genset di suatu project data center. Kemudian selama ini juga kebanyakan unitnya itu sudah artinya build up dari luar negeri masuk ke Indonesia seperti itu bro. Jadi sudah jadi utuh genset, utuh merek banyak bro, gak usah khawatir. Tapi yang penting harus ada surat pendukungnya tadi. Kemudian kualifikasi berikutnya adalah, nah ini bro, nanti akan saya tambahkan bro ya, kategori genset di dunia. Ada kelas G1, G2, dan G3. Isinya apa aja nanti akan saya tampilkan bro. Secara singkat,
kebutuhan genset di sistem data center saat ini, karena mengacunya tadi ke spesifikasi yang canggih, dia meminta untuk kelas gensetnya adalah G3. Dalam waktu 10 detik bisa menghandle beban 100%. Memang nanti ada sistem keseluruhan terkait dengan panel. Dia kurang lebih total 15 detik lah bro. Mungkin seperti itulah ya. Sudah masuk listriknya ya istilahnya, bila terjadi PLN off genset sudah siap seperti itu. Walaupun tetap ada unsur tadi UPS dulu ya untuk menghandle, tapi gensetnya sudah siap secara sistem seperti itu. Nah, ada merek genset yang memang sudah menyiapkan spesifikasi seperti itu, spesifikasinya G3. Tapi ada juga masuk kualifikasi data center tapi menggunakan kelas G2. Nah, ini kenyataan dalam suatu project, ada juga yang bisa atau diminta atau diizinkan ya, oleh user atau oleh konsultan bisa digunakan, pasti seperti itu. Nah, ini perkembangannya genset khususnya dalam hal mensupport sistem di data center. Kemudian hampir semua genset-genset ternama yang juga sudah ada distributornya di Indonesia tidak juga bahasanya tidak berdiri sendiri bro, jadi juga bekerja sama dengan tim instalasi. Nah, skop dari pekerjaannya sudah termasuk ada enclosure, ada genset yang dinaikkan ke lantai atas, kemudian juga ada sistem pemipaan solarnya, mechanical dan sebagainya. Kemudian juga ya panel-panel pendukungnya. Di luar panel sistem ya bro, itu beda lagi kontraktornya biasa seperti itu. Tapi ingat, karena sistem data center selalu nge-backup semua, jadinya semuanya double bro. Ada pengamannya double, seperti tangki ya, dindingnya double bro, bila terjadi bocor masih aman. Pemipaannya juga seperti itu, semuanya serba double, redundant. Tapi juga dilengkapi oleh sensor-sensornya bro, untuk sensor kebocoran atau bila ada percikan api dan sebagainya. Nah, ini bro yang menarik dalam suatu sistem data center dengan produk gensetnya sebagai pendukung, selain tadi ya bro kelistrikan yang terkait dengan UPS dan PLN. Itu bro yang bisa saya sampaikan, sedikit informasi. Nanti kita akan gali terus, mungkin ada rekan kita di luar sana yang bisa saya ajak ngobrol, silakan komentar, silakan kita cari waktu ya sama-sama untuk ngobrolin produknya yang terkait data center. Ini menarik bro. Jadi di kesempatan ini sekali lagi rekan pro bisa memberikan komentar positif sehingga bisa lebih banyak informasi yang saya sampaikan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bro, like, subscribe, dan share ke rekan-rekan semua. Terima kasih bro.